romantik. Di awal, kayak contoh di awal, berkesadaran. Berkesadaran itu gurunya dulu yang sadar. Gurunya tidak sadar, baru awal siswanya suruh sadar. Begitu. Tatahia. Dapatin bet ya. Jadi, ya. Iya, siap. Jadi itu aware-nya di situ. Jadi itu namanya hukumnya di law of business, saya bilang. Hukum kesiapan belajar. Jadi begitu. Baru kita bicara masuk ke apa? Ini, lihat. Lihat Bapak Ibu. Apa perbedaan dari gambar pengalaman dengan gambar yang lainnya? Lihat DP gambar. Perhatikan gambar ini. Apa perbedaannya? Pengalaman belajar, ini kan pengalaman nih. Masuk pengalaman belajar. Ini namanya mengaplikasi, merefleksi, memahami. Apa perbedaannya? Coba perhatikan. Dari 4 lingkaran ini ada panah. Betul. Berarti apa panah yang dimaksud? Siklus. Mulai memahami, baru mengaplikasi. Dia balik tatahia. Tidak boleh Merefleksi baru tiba-tiba boleh mengaplikasi. Waktu tukar. Lompat. Ini siklus. Bapak Ibu sudah pernah belajar taksonomi belum? Ya. Anderson? Ya. Bukan belajar, bukan baca. Belajar. Wah, kalau mau belajar tahu. Oh, bahwa taksonomi belum ada itu C1, C2 bukan begitu. So pernah belum? Saya mau kasih tahu supaya Bapak Ibu paham ini. Saya kasih gambaran aja. Nih, ini mulai proses namanya membentuk pengalaman belajar. Berarti terkait langkah-langkah pembelajaran kita. Ya. Bagaimana proses belajar itu membentuk pengetahuan. Ya kan gitu. Ya, saya sedikit berteori lagi. Ini teorinya adalah kan kita ketahui yang muncul bahwa proses belajar itu oleh Bloom dikasih tahu begini. Proses belajar itu harus memperhatikan yang namanya tingkat berpikir anak. Tingkat berpikir anak. Bahwa anak itu belajar mulai dari mana? Dia tahu, kan begitu? Ya. Habis itu dia paham, habis itu dia mengaplikasikan, dia menganalisis, mengevaluasi sampai dia mengcreate C6, kan begitu ya? Nah, jadi gini, nah, itu disebut oleh Bloom namanya dimension of cognitive. Nah, kemudian Anderson datang melengkapi hukumnya taksonominya si Bloom. Nah, maka mau taksonomi pertanyaannya begini. Loh, kalau hanya memperhatikan tingkat berpikir anak, pertanyaan pengetahuannya dari mana? Dia tahu dari mana? Dia paham dari mana? Iya kan itu proses berpikir. Tapi pertanyaannya adalah dia tahu dari mana? Dia tahu bilangan ini dari mana? Dia tahu dari itu namanya dimension of cognition, adalah pengetahuan. Maka muncullah grafik ini. Saya pernah lihat belum? Ya, saya mau gambar pol ya. Nih. Ini namanya dimension of cognitive. Dimension cognitive apa? Dia bilang apa? Bahwa anak berpikir, tingkat berpikir ada mulai dari C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Itu baru tingkat berpikir A. Belum lihat perolehan pengetahuannya. Perolehan pengetahuannya oleh Anderson dibagi 4. Ada 4 level. DP istilah Gorontalo itu Lenggota Leopardo. Pertama, bahwa perolehan pengetahuan itu dari fakta dulu. Dari fakta masuk konsep. Dari konsep masuk prosedur. Terakhir itu yang saya bilang tadi, metakognisi. Ya. Jadi kalau kita bikin grafik, ini konsep besarnya. Jadi ini kan dari grafiknya nih. Ini kan DP titik-titik kan ini. Titik-titik pertemuan. Saya ganti. Ini titik pertemuan. Ini pertemuan, itu pertemuan. Ya. Apa maksudnya Bapak Ibu?
Ini proses belajar. Anak-anak umur anak 6 tahun sampai 12 tahun itu berbeda proses berpikir dan proses kepada anak-anak yang umur 12 tahun ke 15 tahun SMP sampai ke SMA. Ah, orang harus tahu ini. Dan alhamdulillah itu oleh kurikulum dari kurikulum 2013 sudah dipasarkan ini, sudah dibikin batasan, bikin tingkat. Contoh untuk SD itu proses kognitif amanah itu lebih banyak berkisar ke sini. C1 C2 baru sedikit. Nah, jadi C1 ke